Ya, katanya Al-Kindi, filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia. Tak kasih tanda merah karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa ndaklah, sak kuat-kuatnya akal ada beberapa kok yang ndak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Kindi nambahi menurut kesanggupan manusia. Itu penting biar para filosof ndak arogan, ndak merasa bahwa pencapaiannya adalah yang paling puncak. Akal pun terbatas. Tapi penting, orang harus pakai akal. Maka filsafat itu nyari kebenaran menurut kesanggupan manusia. Isinya yang paling utama ilmu ketuhanan, yang ilmu keesaan itu sebenarnya sama tentang Tuhan. Ilmu keutamaan fadilah, maksudnya nanti etika. Dan ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi ngomong tentang semua hal yang bermanfaat dan cara memperolehnya, juga semua hal yang merugikan dan cara menjauhinya. Itu semua filsafat. Jadi definisi ini ada bau praksisnya. Jadi filsafat itu tidak cuma mikir. Dan ini meloncat jauh. Kalau filsafat barat, orang sadar praksis itu sejak Karl Marx. Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal. Tapi jauh sebelum Karl Marx, Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Makan abad 17. Sementara Al-Kindi abad 89, dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia, bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern. Kesadaran tentang kapasitas manusia. Dan ini bagi saya canggihnya Al-Kindi. Jadi kita mengejar jauh-jauh Derrida, kita ngejar jauh-jauh Heidegger kemarin. Sebenarnya kalau diawali dari Al-Kindi kita sudah ketemu bahwa filsafat itu sebenarnya sesuai kapasitas manusia dan ada tidak cuma teori, dia juga berbau praksis. Seperti yang kedua itu, tujuan seorang filosof itu bersifat teoritis dan juga bersifat praksis, bersifat amalan. Jadi orang bijaksana, filosof itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran, tapi juga orang yang bisa mewujudkan kebenaran yang sudah dia pahami dalam tindakan. Nggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi nggak bisa menjalankan. Levelmu masih ilmuwan kalau masih ngerti. Tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran, baru kamu bisa disebut filosof. Itu Al-Kindi. Jadi kalau cuma diskusi filsafat gampang. Kalau cuma belajar filsafat, ngaji filsafat gampang. Yang berat itu setelah ngaji ini kamu bisa nggak mewujudkan kebenaran yang kamu temukan dari ngaji. Oh, itu berat. Termasuk saya yang ngomong. Jadi ini usikum wa nafsi bitaqwallah ini kan berarti. Jadi ngandani saya sendiri karena tidak gampang loh. Nanti kita lihat kenapa tidak gampang. Kalau Al-Kindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang. Karena ada unsur kejiwaan nanti. Jadi filsafat kalau di Al-Kindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis. Bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan. Kalau sekedar pengetahuan mana benar salah, mana baik buruk, insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya. Kamu sebenarnya nggak perlu capek-capek ngejar, nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak pas, dan seterusnya. Itu sebenarnya kamu sudah punya.
Bekalmu sudah cukup. Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar, terus diwujudkan, diikuti, dan ketika tahu ini salah, terus dihindari. Itu yang berat luar biasa. Hanya orang kelas tinggi yang bisa. Kalau di Al-Kindi, filosof. Jadi filsafatnya Al-Kindi definisinya agak khas dibandingkan definisi filsafat sebelumnya, termasuk yang dari Aristoteles. Jadi meskipun banyak para ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu tidak original, peripatetik itu hanya melanjutkan saja budaya Yunani, sebenarnya originalitasnya luar biasa. Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof. Ya, jadi itu filsafat menurut Al-Kindi. Nah, kita jelajahi dulu pelan-pelan. Saya bilang tadi Al-Kindi berat sekali memperkenalkan tradisi filsafat khususnya Yunani ke dunia Islam. Kenapa? Ya pasti banyak orang yang tidak setuju. Kenapa? Ya filosof Yunani itu kan tidak Islam, kafir itu semua, kan gitu. Banyak orang yang gitu kan. Ngapain sih ikut Barat? Barat itu kan kafir. Mbok ikut yang Islam aja. Ah, kalau jawabannya Al-Kindi, ketika ada orang tidak setuju, dia mengintroduksi filsafat, ada jawaban etis, ada jawaban logis yang dicampur di satu paragraf itu. Itu jawabannya Al-Kindi di tulisan yang panjang. Jadi yang pertama kalau katanya Al-Kindi adalah kewajiban kita untuk tidak mencela orang yang telah memberi manfaat besar pada kita. Kayak Barat hari ini itu kan sudah ngasih banyak kamu manfaat loh. HP-mu, listrikmu, apalagi semua teknologi yang kamu pakai hari ini, diakui atau enggak, itu kan hasil produknya orang-orang Barat. Listrik itu karyanya orang Yahudi yang namanya Thomas Alva Edison. Tiap hari kamu caci maki kan Yahudi itu. Wah, ini mesti pokal gawine Yahudi ini. Wah, ini mesti. Jadi kalau di internet sekarang ada yang sebel. Dikit-dikit pokal gawine yang sekarang bukan Yahudi yang wah, ini mesti tipu dayanya Wahyudi ini. Jadi sekarang diketawain kamu kalau bilang Yahudi, dipelesetkan jadi Wahyudi. Oh, ini Wahyudi ini mesti yang rekayasanya. Kamu boleh nggak setuju pada mereka, kamu boleh nggak suka pada mereka, tapi kalau kamu sudah mengambil manfaat dari mereka, ya jangan dicaci maki dong. Itu bahasanya Al-Kindi. Meskipun para filosof itu tidak berhasil mencapai kebenaran, maksudnya kebenaran puncak, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa seperti kita yang kenal Allah, nggak bisa seperti kita yang ikut Nabi Muhammad, tapi mereka telah memberikan buah pikiran bagi kita, sehingga menjadi jalan dan alat untuk mengetahui banyak hal yang mereka sendiri belum capai. Yo, dengan bantuan filsafat Yunani kan nanti bangunan ilmu kalam jadi luar biasa. Keimanan yang selama ini hanya ikut-ikutan terus jadi rasional sekarang. Dengan bantuan Barat hari ini yang seperti itu, kita kan dapat manfaat luar biasa. Coba ngaji filsafat ini nggak ada bantuan Barat dengan laptop, dengan PowerPoint, dengan Microsoft, dengan itu. Kamu kan pontang-panting kalau aku nggawa buku Al-Kindi dalam bahasa Arab terus kita baca bareng-bareng, kamu mesti tobat. Bahasa Arab ora ngerti, apalagi pakai model ngaji pelan-pelan, sak kata kayak di pesantren mesti lama. Mungkin kamu bosen. Dan kita bisa ngaji seperti ini agak nyaman, agak santai sambil lesehan, ada tulisannya bahasa Indonesia santai. Itu kan jasanya Microsoft, jasanya orang-orang Barat. Dengan orang Barat yang tidak ngerti agama, kita pakai dia sehingga kita bisa nyampe ke puncak pengetahuan agama kita. Itu jasanya mereka. Oke, jangan salah katanya Al-Kindi, para filosof juga menyadari bahwa tak seorang pun dapat mencapai kebenaran yang sempurna dengan upaya sendiri. Jadi ini kata lainnya adalah jangan salah, kita nyalah-nyalahkan mereka. Sebenarnya mereka juga bukan objek yang tertutup, mereka subjek yang terbuka.
Kenapa mereka pikirannya kok bagi kamu kafir, bagi kamu sesat? Itu karena memang kapasitas mereka cuma seperti itu. Anak sejarahnya. Tapi mereka sebenarnya terbuka. Mereka sadar bahwa mereka terbatas. Tidak ada satu filsuf pun yang sombong dengan pengetahuannya. Pasti mereka menyarankan kalau ada wawasan baru yang lebih bagus, lebih cerdas, pasti juga diterima. Oke, nah tugas kita adalah tadi mengumpulkan hikmah yang tercecer di mana-mana. Mungkin kita hanya dapat memperoleh sedikit, tetapi bisa dihimpun butir-butir yang sedikit itu, dan akhirnya akan jadi bukit. Kemarin kamu belajar Sartre, belajar Heidegger, belajar Iqbal, belajar Kierkegaard. Di balik ajaran-ajaran mereka pasti ada mutiara-mutiara kecil. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Itu sarannya Al-Kindi. Ada banyak pengetahuan, ada banyak wawasan baru dari para filosof. Kumpulkan itu, bikin bukitmu sendiri. Jangan kamu marah-marah, oh ini kok mikirnya gitu loh, ya kamu bikin sendiri. Mereka sesuai dengan keterbatasan mereka. Nah, itu jawaban Al-Kindi terhadap orang yang mengkritik filsafat Yunani. Saya kutip ini karena mungkin berguna hari ini. Banyak orang yang mengkritik Barat, tapi sebenarnya dia gayanya ya gaya Barat. Cara berpikirnya juga cara berpikir model Barat. Paradigma yang dipakai juga paradigma Barat. Mereka memanfaatkan Barat, tapi juga mencaci maki Barat. Itu yang diingatkan oleh Al-Kindi. Lu tidak setuju, tidak apa-apa sama Barat, tapi jangan maki-maki. Toh dia berjasa padamu. Sedikit atau banyak, dia sudah ngajarin kamu banyak hal. Diakui atau tidak. Ya kan? Apalagi kalau kamu pakai etika Islam, itu kamu tidak sopan sama sekali sama gurumu yang namanya Barat itu kan. Ya, jadi padahal kalau katanya Ali bin Abi Thalib kan, ana abduman alamani walau harfan. Aku adalah hambanya orang yang ngajarin aku meskipun hanya satu huruf saja. Aku budaknya. Oh itu kalau pakai itu, wah, kamu jadi budaknya Barat sekarang. Meskipun kamu sebenarnya juga budaknya Barat, sadar nggak sadar. Oke, itu sarannya Al-Kindi. Jadi sudahlah, budaya caci maki, budaya salah menyalahkan itu tidak produktif. Kalau setuju nggak setuju itu hak. Tapi mencaci maki, menyerang itu urusannya bukan hak lagi, tapi urusan moralitas. Nah, gitu loh. Ini banyak orang yang nggak nyambung mikirnya ke situ. Pokoknya kalau nggak seneng ya berarti sah mencaci maki. Nggak ada ajaran agama satupun yang bilang seperti itu. Itu. Terus ada lagi kan kritiknya lebih pedes lagi. Filosof itu kan banyak kafirnya. Nggak ngakui Gusti Allah, nggak ngakui Tuhan. Mereka semua orang kafir. Maka sebaiknya kita tolak filsafat. Kita harus anti filsafat. Kan ada yang gitu. Nah jawabannya Al-Kindi, karena dia semakin tajam, Al-Kindi juga ngomongnya lebih tajam. Berarti kalau ada orang anti filsafat, berarti mereka anti kebenaran. Karena filsafat itu kan yang dikejar kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran, kalau bagi Al-Kindi itu orang kafir. Jadi golongan kafir. Kufur itu akar kata aslinya kafaro, itu aslinya menutupi. Jadi ada barang benar tapi dia tidak mau ngakui. Kafir itu bukan orang yang tidak ngerti kebenaran loh ya. Orang kafir itu orang yang ngerti kebenaran tapi dia nutupi, tidak mau ngakui. Jadi orang seperti ini, kalau orang anti filsafat berarti dia anti kebenaran. Dan orang yang anti kebenaran itu berarti dia kafir. Itu lebih pedas lagi dia ngomongnya sekarang. Oke, dilanjutkan oleh Al-Kindi dengan logika bahwa kalau ada orang yang menolak filsafat, kalau kamu cermati, sebenarnya orang tidak mungkin menolak filsafat. Kenapa? Coba lihat. Jika ia menerima filsafat, maka dia akan belajar filsafat.
Tapi jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran pendapatnya. Ya kan? Kalau kamu anti filsafat, kan kamu terus ditanya orang, dasarmu apa anti filsafat? Kan terus kamu bikin alasan. Ketika kamu bikin argumen, itu berarti kamu sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang anti filsafat. Oke. Jadi argumen itu juga termasuk filsafat. Jadi nggak bisa orang anti filsafat. Ghazali itu yang mengkritik filsafat habis-habisan. Dia juga filosof besar, banyak buku-buku filsafatnya. Dan dilanjutkan itu nanti kamu baca sendiri, termasuk bahwa mungkin loh memang ada pemikiran para filosof yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ya tidak apa-apa. Bertentangannya tidak selalu dengan Qurannya, tapi biasanya dengan pemahamannya orang terhadap Al-Quran. Maka yang bertarung bukan Quran dengan orang, tapi sebenarnya tetap orang dengan orang. Quran bisa ditafsir, bisa ditakwil, pemikiran juga bisa diubah-ubah, dialogkan lagi. Kalau terasa ada pertentangan antara agama dan filsafat. Dan memadukan antara agama dan filsafat inilah proyek besarnya Al-Kindi. Jadi kalau kamu hari ini sudah menerima filsafat dan dengan santainya ngaji filsafat, di kampus-kampus ada mata kuliah filsafat, termasuk kampus-kampus Islam, di pondok-pondok orang ngaji mantek, ngaji usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis yang itu basisnya filsafat, itu sedikit banyak sebenarnya jasanya Al-Kindi. Kamu harus kirim Fatihah tiap hari pada Al-Kindi. Ya, kalau di pesantren kan gitu.